Dari tadi Uyut mencari Turimang, tidak ketemu. Mencari Udi Botak juga tidak ketemu. Pusaka Trisula itu pasti di Udi Botak. Ini sudah kawasan gunung ini. Pegunungan. Nah, tapi tidak mungkin Udi Botak ke sini. Uyut ke atas saja. Kalau Uyut ke atas, pasti menemukan perkampungan. Udi Botak ini tidak jauh dari perkampungan ya. Pasti dia ngutang rokok di warung orang. Akan nah, ini bekas rokok Udi Botak. Iya. Berarti Udi Botak ini ke sini. Ya, ya. Karena Udi Botak ini sudah mau pusaka Trisula. Oyo tadi nih bersama Tuk Rimang dari Hubung Bambu. Tapi Tuk Rimang ke arah barat, Oyo ke arah timur. Apakah mungkin sudah menemukan Udi Botak Tuk Rimang? Karena Tuk Rimang ini ingin menemui makam juga. Makam leluhurnya Ahmad Atuk. Apa dia sudah duluan ke makam? Tidak mungkin. Karena pasti dia mau ajak Uyut. Karena pusaka itu ada 2 pusaka. Ya. Tapi pusaka Trisula ada di Udi Botak. Inilah Udi Botak, listriknya manusia. Manusia biadab, ya itulah namanya Udi Botak. Kalau dengan guru-gurunya sangat realistik Udi Botak ini. Tapi kalau dengan Datuk dengan tim yang lain, borok-borok dia punya akal realistik. Mati kutu dia. Ini ada jalan. Ada 2 simpang jalan. Ya. Berarti ini ada perkampungan. Ini simpang jalan. Simpang jalan ini ke perkampungan. Jangan-jangan ada janda di sana. Oh, bisa ketemu janda lagi. Mengganti Reni. Biarkan saja Tuk Rimang duluan ke pemakaman itu. Kalau di perkampungan ini banyak janda, oh, ingin mencari janda saja. Masalah pusaka Trisula, biarkan Tuk Rimang saja. Sepertinya ini ada perkampungan ini. Siapa tahu nanti Uyut ketemu janda melehoi. Ya. Nah, ini buktinya. Kabel-kabel listrik ini. Tapi ini pegunungan sepertinya nih. Iya, pegunungan. Pegunungan ini, di atas gunung ini. Nah, siapa itu? Turimang! Turimang! Berarti Turimang. Kemudian! Apa jangan-jangan dia sudah ke perkampungan sini, Bung Udin ya? Sudah menjanda, Bung Udin ini. Waktu Uyut ditinggal waktu Uyut ini. Semoga Uyut ketemu lagi janda. Sampai tahu ada janda lewat di jalan ini. Aduh, dari tadi pagi Uyut mencari Udi Botak. Kurang ajar sekali Udi Botak. Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Akhirnya pusaka Trisula dapat kumiliki. Woi, Mati kau. Matilah kau Uyut. Uyut. Ada Uyut. Sini kau. Uyut. Ya Uyut. Kok bisa Uyut sampai di sini? Ini dalam Uden. Sini dulu kau. Ini mana nih arahnya nih? Apa Uyut? Yang katanya ini apa? Ditanyakan ini dua hal yang kaunya. Kau dari sana, pasti ada perkampungan. Kau pasti tahu Uyut. Kau sudah lupa apa? Ini tempat kau nganyang dulu, Bajeng Reni. Masa kau lupa? Jangan pura-pura lupa kau. Hei, pasti ada perkampungan. Pasti banyak jandanya sana. Kalau ada kau janda, ajak Uyut. Sudah Yud, kalau masalah janda Yud,
Tahu khawatir. Sekarang ada janda baru, Yud. Fatimah dengan Satiah. Hah? Apa kau mau? Mau Yud. Tapi sayang, anaknya 11. Mati Yud kalau ada 11, ha? Udah tua gini. Mana Udin? Pusaka Trisula itu? Hah? Pusaka Kau ini nanya Trisula. janda atau nanya apa kau nih? Dua-duanya, ha? Janda oke. Trisula, ayo. Oh, Yud. Kalau masalah Trisula itu, Yud, Bang Udin simpan rapi, Yud. Tidak mungkin akan orang yang mengambilnya. Daripada di kau nanti dicuri lagi sama Bung Laga, sama Mandatu. Mak Datuk ini kalau kita tidak ada pusaka Trisula, kita akan tumbang karena dengan setan kubernya. Justru itu, makanya pusaka itu Bang Udin simpan rapi-rapi. Hah? Ada saja. Lihat tuh orang. Lamban, Kang. Itu kakaknya yang namanya Satiah itu. Baru 10 hari janda. Adiknya mungkin. Ayunya. Kau ini. Sepertinya Kang Kau Asmani. tidak tahu, kau proper tahu kau nih. Itu Kang Asmani masih perguruan dengan Ki Mas Roni. Hah? Itu bapaknya itu Bang Udin sudah kenal. Itu bapaknya itu Santawi. Anaknya Sarbani. Saudara Habibi. Mana pusaka itu? Sudah lanjut. Yang Ayo. penting pusaka itu aman. Itu saja. Kemudian yang mau ditanyakan nih pusaka Trisula itu. Ya sudah aku bilang. Yang mana lagi kalau bukan aku maksud yang pusaka Trisula itu. Oh Yud ini dari tadi pagi dari Hotel Bambu. Mencari kau. Mana betul? Duh, suka berbicara. Berbicara kami ini, hah? Turimang. Kalau aku jangan khawatir dengan Turimang. Dia orang sakti, tidak mungkin. Hei, Jadi apa-apa. kalau sakti kau tidak bisa pusaka setan gober, mati dia, hah? Tapi kenapa Mandatu selalu ikut campur urusan kita, Yud? Aneh ini. Makanya itu Bang Udin, dengan pusaka Trisula, kita bisa menguasai, kita bisa ketumbangkan Melatu, ha? Tidak ada yang lagi menghalang kita. Sabar, Yud. Kau bilang sendiri, katanya harus punya taktik untuk menghadapi Mandatu. Kita jangan gegabah untuk menghadapi Oh orang Yud, seperti kalau itu. tidak mikirkan Turimang, ha? Sudah tinggalkan. Oh sudah menemui janda saja di atas ini. Banyak sekali jandanya sepertinya. Itulah sifat kau nih. Permasalahan kita untuk membasmi Mak Datuk belum selesai, kau sudah ingin mencari janda lagi. Bagaimana mau selesai masalah kita? Hah? Bang Udin, kalau masalah janda itu, janda sekarang ini terdepan Bang Udin. Hah? Janda paling terdepan sekarang ini. Yud, ini Bang Udin kasih saran dengan Uyut. Jangan terlalu senang Uyut untuk memilih seorang janda, Yud. Sebab secantik apapun janda, Yud. Yang ya namanya janda, Yud. Oli sudah bocor, Yud. Goyangannya Bang Udin, Ah, goyangannya kayak ular ke sambal. Daripada kita mencari Turimang, biarlah dia mati. Dimakan binatang buas hutan ini. tidak boleh seperti itu, Yud. Walaupun itu tetap guru Bang Udin. Sama seperti kau. Ya di mana dia sekarang ini? Ya, Di tanah. menyalahkan aku kau. Tadi kan bersama kau. Iya, kami mengejar kau, Den. Hah? Mengejar pusaka itu. Di mana sekarang Ya pusaka untuk itu? apa kau bekejar, Yud? Pusaka itu sudah Bang Udin simpan rapi. Jangan kau jual. Ah. Nanti kau jual. Tidak mungkin, Yud. Kalau Tidak dijual itu mungkin. harganya pasti mahal. Tidak akan mungkin kujual, Yud. Sebab pusaka itu salah satu barang yang sangat sakral untuk kita membasmi Mak Datuk. Jangan khawatir, Yud. Ayo kita ke sana saja. Nanti di sini takutannya ada tuh. Masalahnya di mana tuh Remang, Yud? Oh, dari bawah sana kemudian mencari Turimang. Maka mencari kau ini ya. Sekarang kau ini ada di sini. Jangan dari rumahnya janda kau ini ya. Ay, Yud. Mana ada yang mau, Yud, dengan Bang Udin, Yud? Bang Udin ini sudah tua. Koyang sudah tidak bisa lagi, Yud. Makanya cari janda Bang Udin. Biar bisa digoyang sama si janda. Yang namanya goyangan janda Bang Udin.
bikin kita ketagihan Bang Udin. Karena sekarang ini janda makin terdepan. Lain dengan Bang Udin. Kita bicara tentang rimang. Seolah-olah kita lupa dengan guru kita Ki Codot. Bagaimana kabar Ki Codot sekarang? Iya juga. Hah? Ki Codot sepertinya sudah menghilang Bang Udin. Jangan-jangan memperdalami ilmunya lagi. Iya benar. Bahkan anak-anak buahnya juga saat ini sudah ikut menghilang juga, Yud. Iya. Mudah-mudahan Bang Udin tidak terjadi apa-apa dengan Ki Codot. Ya, mudah-mudahan. Karena Oyut berusaha ya. Tetapi pusaka itu Bang Udin, Oyut mendapatkannya dari persahabatan Oyut dengan Ki sana nih, Ki Waro di warung. yang rambutnya pirang hitam. Oh, Dia mempunyai pusaka Trisula itu. Tadinya ingin dikasihkan ke kau. Tapi kata Oyut jangan. Karena udah botak itu orang yang licik. Meliciki orang-orang sakti. nah kan ketahuan kan. Berarti Ki Waro ingin memberikan kepada Bang Udin. Bayar berarti itu jangan kau ambil lagi. Itu punya Bang Udin. Dasar kau sendiri yang serakah. Kau Yud yang serakah Yud. Bukannya begitu Udin. Ki Waro ini mengasihkan ke Uyut. Tahu-tahunya kau sambar. Betul. Tadi kau bilang. Baru saja kau bilang. Ki Waro itu sebenarnya ingin memberikan itu pusaka itu kepada Bang Udin. Tapi kau yang mencegahnya. Berarti itu milik Bang Udin. Sudah. Berarti orang yang serakah ini kau. Nah, biarkan kau yang suka. Kau lihat ya. Saat Ki Waro itu datang mencari kau, ingin mencari pusaka Trisula. Kenapa mencari? Kan kau sendiri sudah bilang. Dia ingin memberikan pusaka Trisula itu kepada Bang Udin. Dasar kau ini yang serakah. Kau ini. Kemudian Oyut itu menemui Udin. Ini hutan. Kenapa tuh ada yang buka? Ini hutan ini larangan ini Udin. Hah? Siapa yang mau? Tuh. Misalkan hutan ini. Coba kau. Kau yang menjaga sendiri. Kau sendiri tidak tahu. Apa kerja kau di sini? Hah? Ini hutan. Coba. Punya Pak Nati ini. Sudah ada berani warga yang menggarap di sini. Siapa ini kira-kira? Hah? Jangan-jangan ini adalah utusan dari bahaya Udin. Kau sendiri tidak tahu. Hah? Kau sendiri tidak tahu. Iya. Bang Udin, bambu kuning di sana Bang Udin. Sudah habis semua Udin. Inilah. Itu satu rumpun di situ. Bambu-bambu sakti. Jadi Bambu kerja kuning. kau Yud di hutan larangan ini apa Yud? Selama ini Yud. Hah? Orang menggarap lahan ini saja kau tidak tahu. Hah? Tapi biarlah Yud. Ini kesempatan buat kita. Panen nanti kita hasilnya kita ambil. Biarkan saja. Benar Bang Udin. Orang saya enak-enak saja mengarah hutan ini ya. Tanpa izin, tanpa upeti ya. Nah, Biarkan saja. lihat kelapa-kelapanya. Sudah pada mati. Ya. Apa ini? Tapi Yud, lebih baik pohon-pohon kelapa ini kita jual semua saja Yud. Iya ya. Bisa jadi Bang Udin. Kalau kita jual ini Yud, baik kayunya Yud. Lumayan dapat Yud. Iya. Ini bisa jadi kan. Ya, Itu Yud. Itu salah satu janda Yud. Itu salah satu janda itu. Mau itu. tidak kau? Itu bukan lagi kasur kemudian. Kemudian sudah gemuk. Iya makanya aku pilih kau seperti itu Yud. Yang Mana ada kasur kau Yang nih? Oyut cari nih Bang Udin. Badannya besar. Kalau kita tidur sama dia, tidak lagi pakai kasur. Iya di hutan larangan banyak kalau yang seperti itu mah. Kalau yang badannya besar, Gorila. gajah. Kau ini. Menghina Iya kau kau ini ya. sendiri kau bilang kau mencari yang badannya besar, tidak cari butuh kasur lagi. Ya Iya. gajah. Di hutan larangan banyak. Emangnya Oyut ini binatang purba mas. Lumayan Yud. Yang Daripada Oyut cari ini janda sekarang nih Bang Udin. Janda. Sudahlah Yud. Bang Udin kasih saran jangan Di terlalu bawah sana Bang Udin. Sebuah sungai.
Jangan-jangan sungai ini sudah Apa dicemari sama mereka, Yud. Apa iya ada Turimang di sana? Tidak mungkin. Turimang orangnya hebat, Yud. Dia tidak akan berdiam diri di satu tempat. Dia selalu berjalan kemana kakinya yang dia suka. Lihat. Mungkin. Ini kayu-kayu lagi. Kalau kita jual mungkin kayu-kayu ini mungkin. Ini yang mungkin. Kalau lahan ini kita bakar, Yud. Habis semua, Yud, lahan ini, Yud. Ya habis semua. Bersih. Kayu-kayu yang kita dulu terbang. Iya. Kayaknya Bagaimana? kayaknya sudah besar-besar sekali kayunya. Kita calling Pak Ustadz Herman saja. Iya. Tapi jangan terlalu dengan Pak Ustadz Herman itu. Gelarnya saja Pak Ustadz. Tapi otaknya sudahlah. Jangan hubungi kalau bisa Ustadz Herman itu. Ini Bang Udin. Kalau kayu ini kita jual Bang Udin. Minimal 5 juta Bang Udin. Lihat Bang Udin. Besar sekali Bang Udin. Ya. Benar, Yud. Tapi biarkan saja, Yud. Biarkan saja, jangan kau halangi orang menggarap lahan ini. Karena nanti bila mana ini sudah berbuah dan berhasil, Yud, kita ambil hasilnya, Yud. Tidak mungkin Bang Udin. Nanti kalau kita sudah berbuat nanti ini ya, kemungkinan orang yang dulu ada pada kita. Tidak ada satupun, Yud. Tidak Kenapa, satupun orang. Kenapa? Tapi Uyut mendengarkan ada suara-suara orang minta tolong Udin. Di mana? Sekitar sini. Oh itu Rimang. Itu tadi. Ya. Kalau Nah. Tuk Rimang tidak mungkin, Tuk Rimang. Ayo. Tuk Rimang orang hebat, Yud, orang sakti. Nah, sekelas Mak Datu tidak akan mungkin mampu mengalahkan Tuk Rimang. Nah, kau tahu sendiri, Mak Datu itu murid dari Tuk Rimang. Nah, Ya, ya. sekarang ini Bang Udin sudah lama, Yud, tidak temu dengan Jala Seta. Kemana Jala Seta? Bukan bersama kau ya, Seta? Iya, waktu itu bersama Tuk Rimang, bersama-sama kami di hutan. Tapi dia kan sekarang sudah gendam. Posisinya nih sudah kena gendam. Apa dia ini brutal lagi dia nih? Tidak mungkin. Sekali Tuk Rimang melakukan gendam, Yud, tidak mungkin akan terjadi lagi, Yud. Nah, tidak akan mungkin. Ini jalan kampung Udin. Tidak mungkin ada orang lagi. Kalau ada janda lewat sini Udin, kita sekap saja Udin. Jangan buat persoalan baru, Yud. Jangan bikin persoalan-persoalan yang tidak menguntungkan kita. Hai, Hah? Bang Udin. Itu hanya menguntungkan sesaat. Kalau Masalah ada janda. janda Udin, biarlah Uyut tadi ya. Iya, Yang tapi menguntungkan. itu masalah sesaat, Yud. Kepuasan, kenikmatan sesaat. Walaupun begini-begini, Bang Udin masih pilih-pilih, Yud. Hai. Kalau kira menguntungkan uang, Yud, baru kita lakukan. Bang Udin, kalau sudah ada janda lewat, tangkap saja. Kalau kasus nih, biarlah Uyut yang tanggung jawab. Iya, kalau Uyut mau ya silakan. Nikah nanti Uyut. Tapi kalau ada apa-apa, jangan ikut ke Bang Udin. Karena Bang Udin tidak mau terlibat dalam soal janda. Hah? Lihat kayunya. Tidak besar-besar sekali nih, Yud. Hah? Ini bisa jadi lahan uang. Kalau Yud. kita jual Bang Udin, banyak nih Udin uangnya Udin. Untuk kayu di hutan ini. Paling-paling nanti kita hubungnya aja Pak Naki ini. Iya, Iya, bosnya, posnya Iya. kayu ini. bos kayunya. Iya, Ayolah Udin. ini sudah. Apa mungkin Uyut akan tinggal di gubuk lagi nih malam ini? Uyut tinggal lagi di gubuk. Karena Uyut ada lagi hutan. Menerima Uyut nih. Kali di tempat lahan mengerai itulah. Ah, itu bukan lahan Bang Rey. Siapa? Udin. Uyut, Uyut, Ada mana tuh? bukan. Ayo. Apa? Kau tahu tadi pada tuh? Kau melihat pada tuh tidak kau? Tidak. Jangan-jangan, Yud. Jangan-jangan yang di tengok Madatu tadi. Nah, Kali ada durian, Yud. Ada buah, Yud, kali, Yud.
Iya, Udin. Jangan durian. Inilah Itu kau. durian. Tengok, makanya buah-buahan yang ada di hutan larangan ini. Kalau ada buah, ambil yuk. Jangan habis sama binatang-binatang. Ah, jangan-jangan Mak Datuk ini. Ah, Yang di sini, Udin. Ayo tanya, Udin. sudah ke tempat Ada pohonnya. ke kuburan leluhurnya. Ah, Mak Datuk ini. Jangan sudah di sana. Iya. Ah, tidak mungkin. Hah? Dia. Tidak mungkin berani dia sendirian. Ya karena dia pernah cerita dengan Bang Udin dulu. Waktu dia bersama Tuk Rima katanya dia pernah ziarah makam leluhurnya. Tapi siapa? Di mana makam leluhurnya? Nah. Siapa ini, ha? Hei! Ratu! Sepertinya Ratu ini mengincar kita. Pokoknya. Seperti kita deh ini. Siapapun orangnya yang mengganggu urusan kita, mau Mak Datuk, mau siapa yang ada di muka kita libas saja sore ini. Gak ada urusan. Kenapa kau duduk di sini? Iya. Apa itu? Apa itu? Apa? Apa? Jangan-jangan ada buah musim. Buah durian apa? Iya. Ayo. Sepertinya ada pohon durian seperti. Di sini ada buah durian. Udin. Apa benar? Ayo. Coba kita lihat dulu. Biar Bang Udin lihat dulu, Yud. Boleh. Hah? Enggak. Buah apa, Yud? Hah? Buah kembang, Udin. Oh, Udin. Ini, Yud. Buah ini, Yud. Hah? Buah apa ini? Kau Buah lihat? kembang. Kau lihat? Apa ini, Udin? Buah apa, Yud? Kau ini, Udin. Nah, Kau ini. buah berbuah di hutan kau tidak tahu, Yud, Yud. Ah. Tidak ada, Yud. Di sini ada durian. Nah, ini dia, Udin. Hah? Ini dia durian. Iya, pohonnya. Tapi nggak ada buahnya. Apa buah? Mangga itu tadi ya tuh, Yud. Hah? Durian tidak ada buahnya, Yud. Ayolah kita pulang. Berarti mangga ini berbuah, Yud. Mangga ini, Yud. Hah? Mangga ini berbuah, tidak tahu. Inilah kau. Untuk apa kau ada di hutan larangan, Yud? Nah, banyak sekali tahun-tahun hutan ini, Yud. Apa tadi, Udin? Hei, Apa kita ini sudah diikuti oleh tidak ada satu orang tahu, Yud. Hah? Mak Ratu? Hah? Tidak mungkin. Tidak ada yang tahu. Hah? Oh, berarti inilah yang suaranya berdebuk tadi nih, Yud. Hah? Inilah. Sepertinya. Hah? Sepertinya kita harus segera dari ke pondok, Yud. Iya, ya. Ya, karena harus selesai. Sudah sore nih, Yud. Kita ini sepertinya sudah kena jebak. Ya. Ayo. Pokoknya siapapun yang ada yang mengganggu perjalanan kita hantam, Yud. Hah? Tidak peduli. Jangan perkampungan aku cepat ini, Udin. Hah? Apa kita ke sana saja? Ah, lewat sini. Jangan cari sekarang ini. Mencari jana lagi, Bang Udin. Ah, Hidup tanpa janda, Bang Udin. Bagaikan. Aduh, Bang Udin, Bang Udin.
Kau lihat, Buyut. Hah? Kayu